Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana pagi ini semua sehat ya? Alhamdulillah. Tema kita hari ini yaitu tentang Islamisasi ilmu. Ya, mungkin kalian sudah pernah mendengar ya tentang Islamisasi ilmu. Siapa yang sudah pernah mendengar? Mungkin saya minta komentarnya dulu. Dari Mbak El, lady first. Ya. Apa yang Anda pernah dengar tentang Islamisasi ilmu? Ini nutup ya. Oke. Apa Islamisasi ilmu? Lebih mudah saya menerimanya. Ilmu dipandang dengan kacamata Islam gitu. Oh, itu lebih mudah ya. Oke. Banyak. Di Islam kan? Okay. Saya kira tadi ilmu dari barat disyahadatkan dulu gitu ya. Biar dia jadi muslim gitu kan. Apa Anissa gimana? Mungkin itu terbebaskan dari yang ya. yang menolak atau anti Islam yang bertolak belakang dengan Islam. Ya, oke, baik. Masnya gimana mas? Kan sudah saya bikin tapi mungkin kalian bisa lebih menyimpulkan dan memberikan pandangan sendiri. Apa yang kalian pahami dari Islamisasi ilmu itu? Baru dengar itu saya. Baru dengar ya? Baru tahu kalau ada Islam. Ada Islam. Oke. Jadi belum punya pandangan ya? Oke. Coba mas. Ini dari alumni Mesir mesti udah tahu lah gitu. Seperti yang atas pak. Seperti yang atas. Gimana ya? Coba jelaskan mas. Nasr mengatakan gimana? Apa yang anda pahami dari penjelasan yang beliau oleh Nasr? Yaitu pak, usaha untuk menemukan cara pikir penggabungan antara Islam dan dari kacamata Islamnya. Oke. Baiknya. Oke. Ya, sebenarnya saya sudah membuka ini supaya kalian bisa menyimpulkan ya, dan berikan argumen. Baik, sebenarnya ada beberapa kata kunci ya yang diberikan oleh pakarnya ya. Kalau mereka ini adalah the expert ya, pakarnya pakar ini yang bicara tentang filsafat Islamisasi ilmu ya, bagaimana Islamisasi ilmu itu kita pahami. Kalau Sayyid Hasan Nasr mengatakan bahwa Islamisasi ilmu itu usaha untuk mempertemukan cara pikir dan bertindak ya masyarakat barat dengan muslim. Jadi dia ingin mencoba memadukan ya, mempertemukan cara pikir dan bertindak. Pikir itu kan dalam konsep epistemologi dan aksiologi. Aksiologi di dalamnya kan ada etika kan. Nah, epistemologi itu konsep pengetahuan, cara berpikir, sejarah pengetahuan, ya kan, teori-teori pengetahuan, ya, dengan masyarakat Barat sama Islam. Gimana itu cara mempertemukannya itu? Dia mengatakan pengertian Islamisasi ilmu itu seperti itu. Jadi dia ingin menunjukkan how to, bagaimana caranya, ya, mempertemukannya itu. Lalu kemudian Naqib Al-Attas ya, dia mengatakan upaya membebaskan ilmu pengetahuan dari makna ideologi dan prinsip sekuler sehingga terbentuk ilmu pengetahuan yang sesuai fitrah Islam. Jadi menurut dia ilmu pengetahuan itu biar terbebas dari makna, kemudian biar terbebas dari ideologi yang mengikutinya, maka ia harus dibentuk ya dengan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan spirit Islam. Nah, jadi menurut dia ilmu pengetahuan yang ada itu ya makna yang dimaksud itu tidak bebas dari makna orang yang mencetuskan teori pengetahuan, tidak bisa bebas dari lingkungan ilmu pengetahuan itu berkembang seperti ideologi ya. Kemudian juga tidak bisa terbebas dari cara pikir masyarakatnya. Saya kira ini tepat ketika orang mengatakan, Anda belajar apa? Filsafat. Loh, kamu tahu nggak filsafat dari mana? Dari mana? Islam bukan? Tidak. Wah, berarti kamu jangan mempelajarinya. Nah, kayak gitu. Sehingga menurut Naqib Al-Attas itu, harus terbebas dari itu. Sehingga prinsip-prinsip sekuler, cara pandang yang membentuk bahwa pengetahuan itu yang berasal dari luar tuh menurut dia tuh tidak sesuai dengan fitrah Islam. Tapi pertanyaannya apa ya benar seperti itu? Kalau ilmu datang dari imani lalu nggak sesuai dengan Islam,
Lalu orang mengatakan itu haram, itu bid'ah gitu kan. Apa ya seperti itu? Nah, itu pertanyaan kritisnya. Kemudian Ismail Raji Al-Faruqi ya, mengislamkan disiplin ilmu di perguruan tinggi dengan menuangkan kembali disiplin ilmu modern dalam wawasan Islam. Jadi disiplin-disiplin ilmu di perguruan tinggi menurut dia itu tidak Islam. Tidak Islam dalam pengertian sekuler gitu loh. Jadi bukan ilmu-ilmu yang ada di perguruan tinggi itu kafir gitu kan. Kita kan paling mudah membicarakan antara Islam dan kafir. Kalau di luar Islam sudah kafir. Jadi kita tuh hitam putih saja. Dan kita biasanya selalu membuat terminologi yang menjustifikasi ini salah, ini benar ya. Dan kita framing itu dengan leluasa. Kalau ini nggak sesuai dengan Islam, kalau ini sesuai dengan Islam ya, sangat mudah. Kalau tidak mestinya seperti itu ya, bukan hitam putih. Tapi kita melihat ada hal positif yang bisa kita ambil dari satu ilmu. Ada satu hal yang mungkin ilmu itu sekedar tahu saja, tapi tidak digunakan dengan cara-cara yang salah. Nah kemudian setelah dilakukan kajian kritis terhadap kedua sistem pengetahuan Islam dan Barat, jadi harus ada kajian kritisnya. Sehingga kalau ia mengatakan, Al-Faruqi mengatakan mengislamkan disiplin ilmu itu dan menyesuaikan dengan kondisi modern yang ada sekarang, tapi ketika menyesuaikannya itu harus sesuai dengan wawasan Islam. Modern, yes. Tetapi spirit Islam harus yes lagi. Jadi bukan kita anti modernitas gitu kan. Karena ada orang yang menganggap bahwa Islam itu diajarkan kepada kita bahwa kita menolak sesuatu yang tidak sesuai dengan semangat Islam. Apa iya ada semangat Islam yang menantang atau menentang modernitas? Nah itu kan pertanyaan kita. Nggak ada kan? Katanya Islam itu sholih fi kulli makan wa zaman. Ya, Islam itu sesuai ya di tempat manapun, di dunia manapun ya, dan di waktu kapanpun dia akan selalu sesuai. Jadi tidak ada masalah kan ketika kita misalnya bicara tentang modernitas, dan Islam itu sangat bisa menyesuaikan dengan modernitas. Tapi yang patut dicatat dari apa yang disampaikan oleh pakar ini, the expert ini, ya pakarnya pakar ini, ada satu kata kunci yang mereka ingin sampaikan kepada kita, bahwa ini adalah sebuah usaha, sebuah upaya, lalu menjadi sebuah gerakan. Karena kalau kita mengusahakan sesuatu, tapi kita tidak melakukan sebuah gerakan, itu singkatan NATO yang kita pahami selama ini. No action, talk only, gitu kan? Nggak ada berbuat apa-apa, tapi mau ngomong doang. Kalau bahasa orang Betawinya omdo, ya omong doang. Gitu. Padahal kalau kita berwacana, mestinya kita juga harus mampu menunjukkan wacana kita itu dan mengimplementasikan wacana itu. Seperti upaya-upaya, ini usaha, upaya, semua sama tuh. Tapi harus ada sisi lain di mana ketika kita mewacanakan, mengupayakan, harus ada gerakan. Islamisasi ilmu, kalau saya melihat selama ini itu lebih banyak pada wacana, ya. Tetapi kita tidak melihat kalau misalnya ilmu itu diislamkan, formatnya seperti apa, ya. Kemudian dampaknya seperti apa, kita juga belum nampak. Dan islamisasi ilmu, Ismail Raji Al-Faruqi dan Naqib Al-Attas ya, yang paling terkenal dua di bawah itu juga dikritik juga oleh Ziauddin Sardar, ya, seorang jurnalis berkebangsaan Inggris tapi berasal dari Pakistan, tinggal di Inggris. Dia mengkritik itu. Kalian bisa lihat itu nanti ya, sekarang juga bisa kalian baca, ada tulisan saya kritik Ziauddin Sardar terhadap islamisasi ilmu. Saya tulis beberapa tahun yang lalu, kalau nggak salah 2017. Ziauddin Sardar mengatakan bahwa islamisasi ilmu itu, ya, dia kritik karena dia melihat ada kelemahan dari teori yang dikemukakan oleh Naqib Al-Attas dan Ismail Raji Al-Faruqi. Ya, coba saya lihat ya,
tulisan saya itu ada di jurnal, kalian bisa lihat mungkin. Tapi saya ada di di kumpulan tulisan saya. Kalau kalian buka OJS ya, online journal system ya, di nama jurnalnya Jurnal Usuluddin. Nah ini tulisan saya ini mengkritisi konsep Islamisasi ilmu Ismail Raji Al-Faruqi, telaah pemikiran Ziauddin Sadar. Saya tulis dulu di Jurnal Ilmu Usuluddin ya, UIN Sultan Syarif Qasim Pekanbaru. Saya menunjukkan ini karena tema kita sesuai dengan ini. Ya ini jurnalnya ya. Volume berapa nih? Volume 25 nomor 2 Juli Desember 2017. Apa poin pentingnya ya dalam pemikiran orang ini? Oke. Gagasan Islamisasi ilmu pengetahuan sudah menjadi fenomena menarik belakangan ini yang selalu menjadi perbincangan hangat di kalangan akademisi muslim. Ya, sebagai fenomena kekinian. Kenapa ini menarik? Ya, karena untuk merespon perkembangan epistemologi modern yang didominasi peradaban barat yang non-Islam. Ya. Jadi munculnya respon itu karena perkembangan epistemologi modern yang didominasi oleh peradaban non-Islam. Ya. Sudah ada yang nemu judulnya? Sudah ya? Di Jurnal Usuluddin UIN Sultan Syarif Qasim Pekanbaru. Kemudian hegemoni dan dominasi barat yang sekuler menjadi faktor dominan penyebab dari kemunduran peradaban Islam. Benar ini nih guys. Ya, saya harus menulis ini di papan tulis ini ya. Jadi hegemoni barat itu ya ternyata ya menjadi faktor dominan penyebab dari kemunduran peradaban Islam. Islam maju itu di abad ke-7 sampai abad 13. Ini Golden Age ini ya. Ini peradaban Islam maju. Oke. Lalu kalau kita misalnya lihat setelah Islam melewati fase kemajuan ini, kita melihat abad ke-15 ke atas ya. Walaupun abad ke-14 itu Barat sudah mulai ancang-ancang untuk mengalahkan Islam. Islam sudah terusir ini di abad ini di Spanyol, di Cordoba ya, di Andalusia, itu Spanyol dulu namanya Andalusia. Kemudian abad 15 ke atas ini sampai abad ke-21 kita Islam itu mengalami yang namanya kemunduran. Bisa lihat sejarahnya kalau kalian pernah baca sejarah. Indonesia waktu itu mulai didatangi oleh Belanda abad keberapa? VOC masuk 16 berapa? Dong, enggak? 1606. Ini VOC. Waktu itu mereka bisnis, tujuannya dagang katanya. Makanya orang Belanda itu tidak pernah mengaku kalau mereka itu menjajah kita 3,5 abad. Kenapa mereka nggak ngaku menjajah kita 3,5 abad? Karena yang abad ke-16 sampai ke abad 19 itu ya, itu bukan tentara Belanda, tetapi bisnisnya Belanda. Yang namanya kalau kita menyebut itu semacam koloni bisnis yang namanya VOC. Ya. Yang mereka menjajah itu katanya hanya di abad 19 saja, di mana itu tentara Belanda secara resmi ingin menjajah Indonesia. Maka ada agresi satu, ada agresi kedua, lalu disambung oleh Jepang. Ya, Indonesia ini bangsa terjajah yang paling lama dijajah, 3,5 abad. Walaupun kita dijajah secara secara ekonomi, tetapi kita mengalami kebangkrutan yang luar biasa. Hasil kebun, hasil pertanian, hasil alam diambil semua oleh Belanda, dibawa ke negeri mereka. Ya. Dan yang kita bantah dari teori bahwa mereka menjajah ini dari abad 16, mereka mengatakan tidak.
Padahal VOC itu di backup oleh kerajaan Belanda. Mereka punya pasukan. Makanya kita dulu sering menyebutnya, orang Betawi sampai sekarang menyebut Belanda itu bukan Belanda. Apa? Company. Company itu kan kepanjangan dari VOC. Kamu nih company kamu ini gitu kan. Ya. Karena memang company itu di belakangnya itu ada tentara, dan tentara itulah yang di backup oleh kerajaan Belanda saat itu. Nah, lalu kalau kita baca sejarah lagi, Malaka abad 15, tahun berapa Malaka ditaklukkan oleh Portugis? Dan tahu sejarah terus tahu. Ya, 1511 ini Malaka jatuh ya ke Portugis. Tadinya ini kerajaan Islam. Kenapa saya tahu? Ya, disertasi saya itu bicara tentang ini, Islam Kampat. Saya disertasi saya. Karena dia di bawah ya, ada buku merah putih warnanya, terus tulisannya Islam Kampat, itu buku saya yang di atlase itu sudah berapa kali cetak itu, karena penelitian saya filosofis dan antropologis ya. Ini akan saya cetak lagi, sudah ada yang memesan lagi. Kenapa? Saya memetakan sejarah Indonesia paling nggak dalam perspektif Melayu, ya, Malaysia dan Indonesia, tentunya Sumatera. Karena penelitian saya kan di dua negara itu dulu waktu S3. Nah, 1511 setelah Islam mengalami kejayaan 7 ke 13, 14-15 ini Eropa tuh bangkit mereka ya, maju mereka. Nah, saat kita masa kejayaan ini, lalu setelah ini kita mundur. Nah, inilah yang disebut apa namanya dalam tulisan saya ya. Ini yang saya maksud bahwa hegemoni dan dominasi peradaban barat yang sekuler menjadi faktor dominan penyebab dari kemunduran Islam. Bagaimana Islam nggak mundur kan? Wong kita ini sudah mulai dijajah ini oleh bangsa-bangsa ini, dan kita bergantian bangsa kita ini dijajah oleh bangsa Eropa. Inggris masuk ke Indonesia. Jadi penamaan bunga Rafflesia, ada orang Bengkulu di sini? Ada Bengkulu. Nah, itu saya memberikan namanya Rafflesia, bunga bangkai itu. Karena dulu Raffles pernah tinggal di Bengkulu. Ya. Walaupun akhirnya dia mendominasi Singapura ya. Nah, Singapura penguasaannya Inggris saat itu. Kita ini bangsa-bangsa yang terjajah. Makanya walaupun kita pernah dijajah, jangan kita menggunakan mental orang yang terjajah. Orang terjajah itu manut saja kan, ngalah saja gitu kan. Jangan kita menjadi bangsa penjajah. Walaupun orang barat juga mengatakan Islam juga penjajah katanya kan. Beberapa abad mereka menjajah Spanyol, beberapa abad mereka menjajah India, beberapa abad mereka menjajah negara-negara yang ada di Eropa, di Afrika gitu kan. Nah, saya melihat dalam analisa saya itu bahwa dominasi atas sebagai sebagai kemajuan yang dilakukan oleh Barat terhadap Timur, sehingga inilah yang menyebab Islam itu mengalami kemunduran, dan kemunduran Islam inilah yang akhirnya mempengaruhi cara pikirnya Islam. Anda tahu bagaimana di Andalusia atau di Spanyol itu ketika Islam mengalami kejayaan, ilmu pengetahuan juga berkembang pesat. Kita memiliki dokter yang hebat ya, Razi, Ibnu Sina ya, yang sekarang tinggal namanya saja kan, Rumah Sakit Ibnu Sina itu tinggal namanya doang. Tapi kita generasinya sekarang itu tidak muncul sebagai pakar-pakar di bidang kedokteran itu. Kan sebenarnya indikatornya kan gampang kan, penghargaan Nobel itu kan paling jarang ya yang didapat oleh orang Islam itu, paling jarang. Rata-rata ilmuwan-ilmuwan yang berkebangsaan Eropa. Dan nah, dari sini kita akhirnya memahami bahwa hegemoni Barat ini bukan kita itu cuci tangan ya atas kemunduran Islam. Memang faktanya dominasi mereka membuat kita akhirnya terkungkung, dan kita nggak bisa lepas untuk maju dari cengkraman penjajahan bangsa asing. Di Asia Tenggara hanya ada satu negara yang tidak terjajah. Mana? Thailand. Hanya Thailand yang tidak dijajah. Selain itu di Asia Tenggara itu
dijajah, dan yang paling lama dijajah itu adalah Indonesia. Ya. Saya tidak bayangkan ya, nenek moyang kita berapa generasi itu hidup dalam penjajahan, 3,5 abad. Berapa generasi itu nenek moyang kita berada dalam penjajahan. Yang nama penjajahan itu tentu saja tidak enak ya. Dan inilah yang dialami oleh nenek moyang kita dulu. Oke, kemudian karena ini kritik ya. Sebenarnya islamisasi ilmu itu apa sih yang ingin dirumuskan ya? Jadi apa yang dirumuskan, yang disebarkan adalah pengetahuan yang dituangi dengan watak dan kepribadian barat. Pengetahuan yang disajikan dan dibawakan itu berupa pengetahuan yang sama, yang semu, yang dilebur dengan secara halus dengan yang sejati, sehingga manusia mengambilnya dengan tidak sadar seakan-akan mendapat pengetahuan yang sejati. Karena itulah Al-Attas memandang bahwa peradaban barat tidak layak untuk dikonsumsi sebelum diseleksi terlebih dahulu dengan program islamisasi ilmu. Barat contohnya begini, mereka bisa membuat bom, mereka bisa membuat bom atom, mereka bisa membuat rudal, peluru kendali yang bahannya itu ada di Indonesia ya, uranium. Tapi ketika mereka bisa membuat itu, mereka gunakan untuk apa? Untuk membunuh sesama manusia. Iya kan? Ini kan sangat tidak Islam. Apakah ilmu pengetahuan itu seperti itu? Kan enggak. Nuklir bisa digunakan untuk hal yang positif. Misal yang kita tahu ya, dan yang saya baca, pertama, untuk menggerakkan kapal-kapal induk. Jadi kapal-kapal induk perang yang dimiliki Indonesia nggak punya. Hanya negara besar yang punya. Ya, Amerika, Rusia, Cina, itu negara-negara besar aja, ya. Dan itu digerakkan dengan nuklir, kan positif itu. Nuklir digunakan untuk menggerakkan kapal induk, walaupun tidak boleh sedikit pun kesalahan di dalamnya. Kalau dia bocor, bahaya. Yang namanya juga bahan nuklir kan. Yang kedua, yang biasa digunakan itu adalah untuk PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir. Jepang itu menggunakan, ya, makanya ke Jepang kalau dia gempa, nah yang paling utama yang mereka jaga itu adalah PLTN. Jangan sampai itu bocor. Kalau dia bocor, bahaya. Dulu pernah terjadi itu di Chernobyl, ya, itu di Ukraina sekarang yang berperang sekarang, nah ya, nah, itu terjadi banyak korbannya karena kena dampak dari radiasinya. Tapi kalau untuk hal yang positif kan bisa. Tapi kenapa orang bikin bom atom, bikin peluru kendali yang di ujungnya itu ada nuklirnya, dan kalau diledakkan bisa mematikan bukan hanya ribuan manusia. Nah, inilah yang perlu diislamkan menurut Ismail Raja Al-Faruqi. Sebelum kita melihat bagaimana sih kritik Ziauddin Sadat. Nah, kita bicara tentang Islamisasi ilmu. Apa itu ya? Karena yang dikritisi itu bukan Islamisasi ilmu dalam pandangan atas, maka dalam posisi ini Ziauddin Sadat menilai ada kejanggalan yang sangat mencolok di dalam gagasan Islamisasi pengetahuan yang diajukan oleh Al-Faruqi. Salah satunya, nah ini, mengislamkan ilmu-ilmu sosial barat. Ada nggak pertanyaan kalian? Mengislamkan ilmu sosial barat. Ilmu itu harus beragama, ya kan? Ilmu itu tidak beragama, makanya dia kritik itu. Saya setuju dalam hal ini. Kalau Al-Attas atau Al-Faruqi mengatakan bahwa Islamisasi ilmu dari pengertian yang saya berikan tadi di awal ketika Anda lihat itu, tidak ada yang perlu dikhawatirkan dengan ilmu-ilmu barat yang Islam. Tidak perlu yang dikhawatirkan bahwa Islam ilmu-ilmu barat yang sekuler. Bukan ilmunya, tapi usernya kan. Usernya. Ilmu itu kalau berada di tempat yang benar dan digunakan secara benar itu tidak ada masalah, no problem kan. Tetapi ketika ilmu itu berada di tangan yang salah, disitulah problem. Makanya ilmu itu, adab dan ilmu itu dia saling mengisi, ya. Antara etika dan ilmu itu saling mengisi. Antara epistemologi dan aksiologi itu saling menguatkan. Karena ilmu walaupun dia bebas nilai, tetapi ilmu itu harus dikontrol. Siapa yang memegang, siapa yang mengendalikan ilmu itu. Kalau tidak, nah ini yang berbahaya. Ilmu pengetahuan digunakan untuk yang seperti ini. Nah, ini yang diislamkan bukan ilmu, tetapi siapa?
orangnya, manusianya gitu lah. Inilah yang dikritik. Menariknya itu kenapa saya mengangkat tulisan ini di jurnal ini. Dan menurut saya apa yang dikatakan oleh Sadar terhadap kritik ini mengislamkan ilmu barat tidak benar itu. Ilmu itu semuanya sudah Islam. Apa kalian, saya ada pelatihan hipnotis di mana? Di hotel ini saya diundang gratis. Apakah muncul pertanyaan kalian, ilmu hipnotis ini Islam apa enggak nih? Apa kita nanya gitu? Kan enggak kan? Karena hipnotis itu ada positifnya dan negatifnya. Negatif kalau digunakan oleh orang yang salah. Ya itulah orang-orang yang terhipnotis, duit hilang, kalung hilang, itu cewek ya. ATM dapat ya sama orang ya, ATM-nya kembali ke kita tapi isinya habis dikuras sama orang gitu. Kenapa? Karena digunakan oleh orang yang salah. Nah, maka kalau kita bicara tentang islamisasi ilmu itu, kita harus memahami juga yang diislamkan itu apanya, itu kan. Spiritnya kah, atau cara pandang kita terhadap ilmu, ya. Nah, lalu saya juga melihat ada titik lemah dari kritik Sadar ini, dan saya mencoba melihat pada pada pandangan dia tentang mengkritik pandangan Ismail Raji Al-Faruqi. Ya. Apa itu misalnya? Saya melihat tidak ada solusi yang konkret dari Ziauddin Sadar dalam melihat salahnya islamisasi ilmu itu. Kenapa saya katakan demikian? Karena relevansi kritik Sadar bahwa pengharaman terhadap ilmu akal, nalar empiris itu telah menjadikan kemandekan intelektual cukup lama yang semakin memperburuk kondisi umat Islam dalam ketertinggalan, apalagi ditopang oleh proses kolonialisasi barat yang cukup lama. Dia hanya mengkritik islamisasi ilmu dan kemunduran Islam karena pemahaman terhadap ilmu yang harus diislamkan itu, namun titik lemahnya adalah dia tidak memberikan solusi. Jadi dia hanya banyak bicara tentang wacana. Dan solusinya dia beri itu. Sadar mengatakan bukan islamisasi ilmu yang benar itu. Kalau Ismail Raji Al-Faruqi mengatakan islamisasi ilmu, ya, tapi dia membalasnya dengan apa? Sains Islam. Nah, jadi untuk memajukan Islam itu menurut dia sains Islam. Sekarang kan saintis itu kan non Muslim. Sains ilmu dan saintisnya itu orang Islam, itu yang perlu ditegakkan. Karena kemajuan Islam di era lalu itu adalah penguasaan umat Islam terhadap sains dan teknologi. Jadi muncullah orang-orang yang ahli di bidang astronomi masa lalu ya. Muncullah orang-orang Islam yang ahli di bidang geologi. Muncullah orang Islam yang ahli di bidang matematika, sosiologi. Ibn Khaldun itu teori sosiologinya kan luar biasa itu kan. Kalau bukunya kalian baca tuh Al-Muqaddimah itu buku babon itu, rujukan di barat dan di timur ya, masa lalu. Nah, ketika Sadar mengkritik ini, dia tidak menunjukkan implementasinya seperti apa sains Islam. Dan hingga kini sains Islam mampu nggak bersaing dengan barat? Nggak mampu kita kan. Anda pakai HP ya, kita pakai HP, kalau nggak HP-nya dari barat ya Cina atau Korea kan. Kita produk-produk yang sederhana saja yang sebenarnya kita bisa, tetapi kita tidak menjadikan produk yang sederhana yang kita bisa itu kita kembangkan. Dulu kita bangga ada negara kita bisa bikin pesawat bagus, tapi ternyata bagaimana kita mau membayangkan membuat pesawat? Uang rakyat kita aja makan aja susah kok, ya kan? Orang nggak boro-boro mikirkan naik pesawat, ya. Kalau orang-orang yang bikin pesawat itu kan negaranya rakyatnya udah makmur. Urusan makan, urusan perut itu tidak ada masalah. Kita urusan perut kita masih masalah kan, masih banyak persoalan-persoalan yang berkaitan dengan ini. Dan kalau kita tidak bisa keluar dari itu, maka kita mengalami yang namanya kesulitan, ya. Nah, jadi menurut saya dari apa yang saya coba review dari pandangan islamisasi ilmu yang dikritik oleh Sadar ini, sebenarnya satu hal yang
sah-sah saja dalam wacana keilmuan dan itu tidak ada masalah. Karena di dalam berwacana kita bebas berwacana. Cuma saja ketika kita berwacana, kita pastikan bahwa kita itu berwacana tetapi kita berani memberikan solusi terhadap wacana yang kita lakukan itu. Nah, ini awal yang saya berikan kesempatan karena tadi pematerinya sudah datang belum sekarang? Nah, sudah datang ya. Oke, nanti kamu sampaikan Mas apa yang poin pentingnya saja ya. Silakan Mas. Ya, 10 menit aja ya presentasinya. 5 menit juga boleh, tapi poin-poinnya aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.